close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sekarang kita lanjut ke materi kelompok 5, yaitu biaya overhead pabrik BOP penentuan tarif. Stay terus di video ini ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu BOP? BOP merupakan biaya selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi, BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Seperti biaya reparasi dan pemeliharaan pabrik, biaya penyusutan aset pabrik, biaya listrik dan air pabrik, dan lain sebagainya. Jadi, kira-kira kalian tahu ya apa itu BOP? Oke, lanjut. Kita sekarang ke BOP merupakan biaya yang bersifat fluktuatif. Karena apa? Yang pertama karena terjadinya perubahan aktivitas produktivitas dari waktu ke waktu. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produksi karena kurangnya pengawasan. Yang ketiga, biaya yang terjadi karena pemanfaatan fasilitas atau sarana bersama. Dan yang keempat, biaya yang bersifat sporadis yang terjadi pada waktu tertentu. Penentuan dasar pembebanan BOP. Penentuan dasar pembebanan BOP dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban pembebanan biaya atas produksinya. Dasar dari pembebanan biaya yang umum digunakan untuk penentuan tarif BOP yaitu yang pertama, satuan produk. Ini memiliki rumus taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Biasanya metode ini digunakan apabila perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja. Namun apabila perusahaan menghasilkan beberapa produk yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain, maka perusahaan perlu melakukan modifikasi dengan memberikan sejumlah poin ke setiap jenis produk atas perbedaan itu. Yang kedua, biaya bahan baku. Itu rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran BBB yang dipakai dikali 100% sama dengan BOP dari BBB yang dipakai. Biasanya metode ini digunakan apabila saat dalam proses produksi yang sama tetapi harga dari bahan baku yang digunakan berbeda, maka pembebanan BOP juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga, biaya tenaga kerja. Itu memiliki rumus anggaran BOP dibagi anggaran biaya tenaga kerja dikali 100% sama dengan BOP persen BTK. Biasanya ini digunakan pada saat perusahaan padat karya. Jadi apabila upah antar pekerja operator atau pekerja pabrik mengalami perbedaan yang relatif rendah. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Ini rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam TKL dikali 100% sama dengan persen BOP per jam TKL. Rumus ini biasanya digunakan apabila adanya tambahan informasi terkait catatan daftar hadir atau catatan waktu untuk mengerjakan pesanan atau produk tertentu. Kemudian yang kelima, jam mesin. Jam mesin memiliki rumus taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin dikali 100% sama dengan persen BOP per jam mesin. Jam mesin ini biasanya digunakan apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan pengguna mesin atau seperangkat mesin. Ini biasanya berkaitan dengan teknologi seperti penyusutan mesin, pemeliharaan, dan sebagainya. Penentuan kapasitas produksi yang digunakan. Penentuan kapasitas produksi yang digunakan merupakan dasar dari perhitungan tarif biaya overhead pabrik.
Kapasitas yang digunakan dalam pembuatan anggaran BOP adalah kapasitas teoritis, praktis, normal, dan sesungguhnya yang diharapkan. Yang pertama, kapasitas teoritis atau ideal. Kapasitas teoritis adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas lain untuk menghasilkan suatu produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama periode tertentu, atau berfungsi pada tingkat 100% tanpa ada hambatan. Yang kedua, kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang berasal dari dalam perusahaan. Yang ketiga, kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Kemudian yang terakhir, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Ini kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun-tahun yang akan datang. Yang selanjutnya, pembebanan BOP ke produk atas dasar tarif. Itu bisa menggunakan metode full costing ataupun metode variable costing. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, produk akan dibebani BOP dengan menggunakan tarif BOP variabel dan BOP tetap. Namun, jika perusahaan menggunakan metode variable costing, dalam penentuan harga produk hanya akan dibebani BOP dengan menggunakan tarif BOP variabel. Penggunaan satu tarif atau beberapa tarif di pabrik. Yang pertama, satu tarif BOP pabrik untuk semua departemen pabrik. Perhitungan tarif ini dinamakan tarif tunggal. Yang kedua, beberapa tarif BOP untuk departemen yang ada di pabrik disebut departemenisasi tarif. Lanjut ke langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran. Dalam penyusunan anggaran ini akan dikelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap, dan kemudian akan menjadi tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Yang kedua, memilih dasar pembebanan. Dalam hal ini menentukan dasar pembebanan yang tepat, yang mana pemilihan dasar pembebanan dilakukan melalui penelusuran atau identifikasi keterkaitan antara jenis BOP yang signifikan jumlahnya di departemen produksi, dan memiliki kaitan erat dengan dasar pembebanan yang akan digunakan. Dan yang ketiga, menetapkan kapasitas yang digunakan. Dalam hal ini, pemilihan kapasitas produksi harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, yang mana tingginya kapasitas akan sulit dicapai oleh operator, sebaliknya rendahnya kapasitas tidak akan memberikan manfaat dalam upaya untuk mengendalikan besarnya biaya. Apa itu BOP applied? BOP applied adalah BOP yang dibebankan ke dalam produk melalui tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas yang sesuai. BOP applied sama dengan tarif BOP dikali kapasitas sesungguhnya. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode penggunaan tarif direkapitulasi ke dalam akun biaya pengendali atau akun kontrol, yaitu akun biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Sementara, rincian BOP yang terjadi dalam satu periode akuntansi direkapitulasi ke dalam kartu biaya overhead pabrik. Jurnal pencatatan BOP sesungguhnya yaitu BOP sesungguhnya di debit dan di kredit yaitu berbagai rekening yang dikredit. Pada akhir periode akuntansi akan diketahui besarnya BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Maka dari itu, langkah yang selanjutnya adalah menutup BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Nah, dari hasil penutupan BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya akan timbul adanya selisih. Selisih di sini ada dua, yaitu kurang dibebankan dan lebih dibebankan. Kurang dibebankan maksudnya yaitu selisih yang timbul
ketika BOP applied atau dibebankan lebih rendah daripada BOP aktualnya. Nah, selisih ini dianggap tidak menguntungkan. Kedua, lebih dibebankan. Maksudnya, selisih yang timbul ketika BOP applied atau dibebankan lebih tinggi dari BOP aktualnya. Nah, selisih ini dianggap menguntungkan. Perlakuan atas selisih BOP di akhir periode akuntansi tergantung pada penyebab timbulnya selisih itu sendiri. Nah, penyebab timbulnya selisih itu ada dua. Satu, kesalahan dalam penentuan tarif. Yang kedua, ketidakefisienan kegiatan perusahaan. Ketika selisih BOP timbul karena kesalahan dalam penentuan tarif, maka selisih akan dialokasikan ke semua produk, baik persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan beban pokok penjualan secara proporsional. Yang kedua, ketika selisih BOP timbul karena ketidakefisienan dalam penentuan tarif BOP, maka selisih tersebut akan mempengaruhi besarnya beban pokok penjualan di laporan laba rugi. Maka, selisih BOP tersebut akan dibebankan ke beban pokok penjualan. Oke guys, materi dari kelompok 5 udah selesai. Nantikan materi dari kelompok lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.